Yo, balik lagi sama gue di channel Natin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Kemarin itu ada di update Bitcoin, Ethereum, sama Matic. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen lihat untuk outlook atau pembahasan Bitcoin beserta Ethereum dan juga Matic, bisa pantau atau tonton di video kemarin yang sudah saya upload. Jadi hari ini pembahasannya itu adalah Bitcoin dan juga Shiba, teman-teman. Jadi ada juga yang nanyain gimana progres Shiba, kemudian mungkin untuk pertimbangan buy di spot, ya nanti akan coba saya bahas dan sampaikan ke teman-teman sekalian. Oke, jadi untuk news event malam ini ada banyak ya. Ini mulai dari jam 7.15 ini ada ADP non farm employment change ya. Kemudian di sini ada service PMI ini jam 8.45. Kemudian dari ISM manufacturing ini non manufacturing jam 9, sama crude oil inventory jam setengah 10 malam. Jadi lumayan banyak lah ya untuk news event malam ini. Jadi ya mungkin malam ini akan lebih volatile daripada biasanya. Kemudian nggak cuma sampai situ aja. Setelah ganti hari atau lewat jam 12 malam, di sini ada FOMC statement, kemudian ada kenaikan suku bunga sama FOMC press conference ya. Ini jam 1 subuh sampai jam jam 1 lewat 30 menit. Nah, jadi malam ini sampai nanti subuh itu akan sangat-sangat bisa dibilang news eventnya banyak, penting-penting juga, bisa dibilang akan volatile juga gitu ya. Terlebih nanti kenaikan suku bunganya apakah di 0,25 atau malah di pause sama The Fed sendiri gitu ya. Kemudian untuk FOMC statement dan juga press conference itu juga penting. Apakah nanti narasi dari mereka itu positif atau cenderung negatif ke market gitu ya. Jadi kalau misalkan positif ke market, ya udah, kemarin itu waktu kita mendapati dia koreksi ya, let's say di sekitar 27.000 dolar ini, yaitu adalah koreksi sebelum dia untuk lanjut naik lagi gitu ya. Jadi at least kurang lebih seperti ini gambarannya, teman-teman. Ini untuk good scenario, kita di sini drop, kemudian di sini ada pemantulan, let's say di sini dia mencoba untuk retest. Tapi kalau misalkan nanti malah didukung dengan ya bagus gitulah intinya gitu ya, mendukung ke market, maka big possibility bisa aja di sini untuk dia lanjut naik lagi nih. Ya bahkan ngetes di 31.000 sampai 32.500 dolar gitu. Ya jadi ini sangat possible lah untuk terjadi pada si Bitcoin, at least ini secara daily time frame gitu. Sebelum itu ya pasti harus ngetes lagi nih di area krusial di 30.000 sampai 30.300 dolar. Tapi let's say kalau misalkan ya untuk bad skenario-nya untuk malam nanti nggak mendukung gitu ya. Kemudian yang disampaikan The Fed juga cenderung hawkish, ya big possibility untuk si Bitcoin at least masuki fase koreksi nih. Ini drop ya, kemudian di sini naik untuk retest aja di area box merah ini ya, let's say seperti ini, untuk lanjut turun. Jadi naik ini sekedar untuk retest aja, setelah ini dijebol, di breakdown untuk lanjut turun, ngetes minimal di sekitar 26.600-an dolar, 26.800-an dolar, sekitar area itulah ya. Jadi ini dulu terdekat, kemudian terjauhnya ya balik lagi sama untuk pembahasan beberapa saat lalu di 24 sampai 25.300 dolar untuk si Bitcoinnya. Jadi ya balik lagi, ini adalah key level untuk posisi saat ini ya untuk si Bitcoin. Kita tahu sebelumnya menjadi support resisten juga. Kemudian ini sudah terbreakdown ya, dan posisi mantul sekarang ini bisa ada indikasi untuk sekedar retest untuk lanjut turun lagi ya. Jadi pertimbangannya itu. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga ya, di sini aja kita ambil dari swing high terakhirnya dia ke swing low terakhirnya dia, maka ya kita lihat nih. Ya pas juga dia ini lagi retest di sini, teman-teman. Ini coba akan saya tandain juga pakai rectangle. Sebentar. Ini mouse-nya agak bermasalah sedikit ya guys ya. Tuh, agak susah diatur, teman-teman. Nah, di sini ya. Ini di antara atau di sekitar retracement 0,5. Ya di sekitar 28.800-an dolar lah. Ya di mana itu menjadi golden ratio juga. Jadi ya mendukung. Di sini ada dari zonasi ya, resisten udah di terbreakdown, retest untuk menjadi resisten. Kemudian untuk golden ratio juga ada. Dan ya big possibility kalau misalkan terjadi ya bisa dibilang juga untuk dead cat bounce pattern gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Ini sorry, ini agak susah ya. Seperti ini ya, ini drop. Ini kok nggak mau ya, teman-teman. Agak ini ya. Sebentar, di sini nggak mau. Bentar. Nah di sini ya, teman-teman. Seperti di sini drop, kemudian di sini untuk mantul, untuk lanjut turun lagi. Jadi mungkin teman-teman juga udah nggak asing yang namanya dead cat bounce pattern. Cuman ini bisa invalid ya, balik lagi ini bisa invalid jikalau di area ini dia mampu reclaim. Let's say sebentar, teman-teman, di sini ya. Di sini area ini, sebentar mana sih?
Nah, di area ini dia mampu reclaim ya, kemudian dia retest, lanjut naik lagi, bahkan ngejar next area target. Ini di sini. Tuh. Ya ini berarti untuk scanner dead cat bounce sudah invalid untuk dia ngejar next area target. Plus di situ juga ada retracement atau Fibo 1,2-nya di sekitar 30.500-an dolar. Plus juga kalau kita pantau lihat juga ya, ini kan dari Fibo ya, kalau misalkan kita rectanglein aja dari sini. Ini juga menjadi area highest terakhir dia sebelum dia terbreakdown. Jadi ya memang di sekitar 30.000 sampai 30.600 dolar let's say itu menjadi area atau benteng kerasnya si Bitcoin. Kita bisa lihat beberapa kali percobaan juga kena reject keras dari kisaran range area itu. Ya jadi menurut teman-teman bagaimana, bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini untuk skenario si Bitcoin. Ya balik lagi, memang the Fed itu menjadi kunci pada pergerakan Bitcoin atau penentu arah Bitcoin lah teman-teman ya. Next ini akan coba saya bahas untuk Bitcoin secara time frame 1 jam. Jadi ini adalah pembahasan kemarin ketika di sini dia udah sedikit terbreakdown and then mantul gitu ya. Memang ekspektasinya jikalau memang di sini dia mengalami kenaikan bertahap, at least ketahan untuk lanjut turun lagi. Ya, cuman yang terjadi adalah sebentar ya, kita coba tandain aja teman-teman. Pakai pad ya. Di sini dia ada drop naik, mantul gitu ya. Kemudian di sini retest, sekedar retest kemudian mantul lagi. Nah, posisi sekarang ini lagi ketahan nih. Ini coba akan saya geser ya, teman-teman. Nih di sini kurang lebih kan seperti ini. Nah, ini ada possible juga nih. Possible apa? Terbentuk yang namanya double top. Di sini kalau saya tandain juga ya untuk si Bitcoin ini di sini top 1 dan potensi top kedua dengan area neckline di sini. Sebelumnya kita bisa di sini menjadi support, kemudian resisten di sini. Terakhir kali satu red candle besar datang. Kemudian di sini mampu di flip ya, mampu nih setelah retest dia mampu flip. Kemudian di sini juga di flip menjadi support gitu ya. Jadi memang area ini menjadi area neckline dari si Bitcoin nih di sini. Tuh, neckline-nya si Bitcoin untuk potensi double top. Jadi kalau misalkan dari sini berproses dia terbreakdown sini, ya big possibility untuk ngejar area bawahnya nih di sekitar 27.800-an dolar untuk si Bitcoin. Ya ini untuk lower time frame. Nah, tapi kalau misalkan dari area sini dia bahkan mampu nih ya break atau reclaim dari swing high terakhir dia di sini, dia mampu break gitu nih, break and retest untuk ngejar next area target nih. Ya, sebelumnya tekanan seller masuk dari range sideways dia di sini di sekitar 29.300-an dolar, 29.200-an dolar. Ya, jadi palingan itu yang perlu dipantau untuk si Bitcoin secara time frame hourly maupun daily-nya ya, buat teman-teman sekalian yang nanyain areanya. Next ini untuk SIBA secara daily ya, ini memang area-area ini nggak saya ubah dari beberapa pembahasan yang lalu, juga sebelumnya berfungsi support resisten lah ya. Teman-teman mungkin kalau yang sering nonton saya juga kurang lebih udah tahu. Oke, jadi ini pembahasan terakhir ya, ketika dia terbreakdown di sini ya mengalami penurunan sideways. Memang kemarin saya proyeksikan mungkin dia untuk naik sekali lagi ngetes EMA 3421-nya sebelum lanjut turun lagi gitu. Jadi bisa dibilang juga skenario dead cat bounce juga bisa at least naik untuk dites aja sebelum lanjut turun lagi untuk ngejar area box warna hijau atau box putih lebih bawahnya. Hijau itu di sekitar 930-an sampai 960 gitu ya, sekitar area situ. Putih bawah ini tuh di sekitar 856 sampai 886 dolar. Nah, memang proyeksi kemarin itu saya ada sampaikan untuk ketika dari sini dia berangsur turun, belum adanya penguatan, memang berarti dia memasuki fase koreksinya lebih lanjut gitu ya. Jadi dia belum siap untuk lanjut rally. Malah yang kita dapati untuk pergerakan SIBA itu loyo ya, bisa dibilang loyo banget. Dan dia di sini kita bisa lihat juga, bukan yang ini ya. Bukan ini, kita pakai yang Elliott Wave 1 2 3 4 5 di sini ya. Berarti di sini kita bisa lihat ini wave 1, ini wave 2. Kemudian ini wave 3 ya, kemudian ini prosesnya lumayan lama wave 4. Kemudian OTW ke wave 5. Nah, baru nanti kita lihat wave 5 apakah cuman sekedar di box hijau atau dia ngambil lebih bawah lagi nih. Ya, di box putih bawah yang tadi juga sudah saya sampaikan untuk areanya gitu ya. Jadi yang nanya pertimbangan untuk DCA SIBA yang pertama itu di box hijau. Lalu yang kedua itu di box putih ini. Lalu yang ketiga itu di swing low dia pada pergerakan 28 Desember 2022. Jadi kalau di sini saya tandain gitu ya dengan secara zonasi di sini. Nah, bentar nih coba saya extend ke samping. Nah, ini dapat. Sebelumnya kita lihat juga ini sempat menjadi sebuah tahanan pada pergerakan SIBA sebelumnya nih. Ini pada pergerakan Juni ya, pertengahan Juni 2022 nih. Oke. Kemudian di sini sempat beberapa kali di testing ya, berfungsi menjadi support. Ini di sekitar area berapa, bro? 778 sampai 810
ya 0,00 sekian gitu ya, 810 sampai 778 dolar. Jadi ya bisa dipantau. Sekali lagi untuk area pertimbangan yang nanyain area di CE untuk spot Shiba ini bisa dipantau. Area pertama ini, area kedua, dan ini untuk area ketiga atau strong support lah, bisa dibilang ini strong supportnya ya untuk si Shiba secara diri. Jadi ya balik lagi bisa dipantau ya untuk teman-teman yang nanyain Shiba, areanya bisa diperhatikan beberapa area tersebut yang tadi juga sudah saya sampaikan. Oke, ini akan coba saya hapus. Next kita lihat untuk secara time frame 1 jamnya seperti apa. Untuk si Shiba Inu ini sendiri juga terakhir kali ini dia coba ngetes aja. Waktu dia bikin jarum ke bawah nih, cuma ngetes aja ke kisaran situ, kemudian berangsur mengalami pemantulan walaupun sedikit. Ya, at least pemantulan yang ada ini coba saya geser ya biar nggak terlalu rame. Ini akan coba saya geser ke samping sini. Nah, ini at least kalau misalkan dilihat ini kan range satunya dia nih. Ya, kita extend ke samping seperti ini. Kemudian saya copy ke bagian atasnya. Nah, di sini kurang lebih kan. Di sini kita bisa lihat ini kan dia bermain di range. Ketika ini terbreakdown, ya ini coba akan saya tandain pakai brush aja biar cepet. Ini membuat range, kemudian dia breakdown, buat range lagi, dia breakdown lagi ya. Kita bisa lihat ini jelas banget downtrend. Kemudian di sini dia tersideways, sempat break tapi false break. Kita bisa lihat tekanan seller langsung datang signifikan lagi. Di sini juga fake out lagi, another fake out gitu ya, benar-benar di squeeze atas bawah. Kemudian balik lagi ke range sideways-nya itu di sekitar 0,001007 sampai 1045 dolar. Ya, kemudian dia terbreakdown ya dari range sideways-nya dia. Kemudian dia mencoba naik lagi atau retest lagi nih ke area supportnya dia nih di sini. Tuh, ya di sekitar 1007 sampai 1012 lah, sekitar area itu. Kemudian kena reject, terbreakdown lagi. Jadi at least kalau misalkan dipantau untuk secara lower time frame, ya kalau misalkan let's say nanti malam nih. Let's say nanti malam untuk the Fed itu bullish ya, dovish. Kemudian Bitcoinnya mendapatkan reaksi positif dan market juga akhirnya hijau kembali, mungkin adanya kesempatan gitu. Di sini terbentuk yang namanya double bottom before dia mampu break retest untuk neckline-nya dia ya di area support sideways sebelumnya. Ya jadi ini bottom 1 dan potensi double bottom kedua. Ya. Jadi ini another good scenario lah untuk si Shiba berikut dengan beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk bagian bottomingnya ini di sekitar 0,00985, 985, 980, 990 ya, sekitar area itulah teman-teman ya. Jadi palingan itu yang perlu dipantau untuk si Shiba, quick update-nya, kemudian juga untuk si Bitcoin ya. Jadi bisa selalu diperhatikan untuk best scenario. Jadi kalian masih tetap punya dana untuk dipertimbangkan area DCA-nya khususnya untuk Bitcoin, altcoin lain ataupun bahkan di Shiba Inu. Itu aja update dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.